Oke, udah ya. Oke, kita bakal on di 3, 2, 1. Halo Epsterian, kembali lagi di channel GG Prize segmen Education. Masih sama aku nih, Fitria. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial seorang guru BK. Wih, hari ini kita mau bahas apa nih? Langsung aja kita kenalan sama beliau. Halo Bu Enda. Halo Fitria, apa kabar? Baik. Sudah lama ya Bu ya kita nggak ketemu. Iya, udah berapa lama kamu nggak ke sekolah? Kemarin baru ke sekolah loh Bu. Oh, baru Iya. kemarin. Hari apa ya? Hari apa? Hari Senin. Selasa. Oh itu. Iya, tapi nggak ketemu Aku. Ya benar. Jadi buat teman-teman ini Bu Enda ini salah satu guru yang dulu waktu saya kelas 1 itu sering banget cerita sama beliau tentang masalah saya ataupun cerita-cerita random lainnya gitu. Cerita-cerita aja gitu kan ya Bu ya. Oke. Boleh. Kali ini kita bakal bahas tentang anak-anak. Kan sekarang ini lagi apa ya? Dari masa ke masa itu emang banyak banget anak yang nakal. Nah, Bu Enda sebagai guru BK kan punya pengalaman ya Bu ya untuk ngurusin anak-anak nakal gitu, khususnya di sekolah. Pengalaman Bu Enda itu gimana sih Bu untuk nanganin mereka, atau mereka itu punya kasus apa aja sih gitu? Oke, Fitria pernah nakal nggak? Pernah. Nakalnya apa? Nyontek, Selain nyontek, terlambat ke sekolah. yang di sini pernah nakal nggak? Oke, jadi manusia itu kan awal mulanya itu tercipta itu seperti bagaikan kertas putih yang kosong. Pernah dengar istilah itu nggak? Pernah. Nah, itu salah satu teori dari tabula rasa milik John Locke kalau nggak salah. Nah, terus kemudian mereka hidup. Nah, banyak nih dari mereka itu ada goresan-goresan kecil dari keluarga, terus dari teman-teman sekitar, dari lingkungan sekitar, dari sekolah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk kenapa sih mereka nakal? Ya, kalau untuk menelusuri kenapa mereka nakal ya, itu perlu pendalaman yang benar-benar membutuhkan sesi konseling, nggak cuma 1 kali 2 kali. Bahkan mungkin di sesi konseling pertama anak nakal ini karena orang tuanya berpisah atau pisah rumah. Tapi nanti di konseling kedua ternyata penyebab nakalnya itu dari teman sekitarnya kayak gitu. Jadinya nggak bisa dijudge dari satu sisi aja, kita harus memandangnya dari berbagai sisi kayak gitu, Fit. Oke, jadi emang banyak faktor gitu ya Bu untuk anak nakal. Iya. Kalau Bu Enda sendiri pernah nanganin kasus yang seperti apa aja Bu? Banyak. Apa aja itu Bu? Mau yang berat apa yang ringan? Semuanya nggak apa-apa deh, kita spill buat teman-teman. Oke, kalau yang ringan itu pernah ya nyontek gitu, terus datang telat sekolah, terus loncat dari pagar sekolah itu juga pernah. Oke. Terus apa ya? Kalau yang berat itu yang apa namanya? Keroyokan pernah. Terus pacaran sampai melebihi batas juga pernah. Banyak sih, Fit. Aib tapi. Kan kita nggak sebut siapa anaknya Bu, Iya jadi sih. kita juga nggak termasuk gibah gitu loh. Iya. Benar-benar. Terus yang paling tren sekarang itu adalah kasus nyoba-nyoba bermain salah satu aplikasi hijau transaksi pornografi. Nah, itu biasanya bermuaranya di kasus apa itu? Itu loh. Kalau kita transfer ke orang, penipuan. Penipuan sama pemerasan. Itu yang lagi hit sekarang. Kayak gitu. Saya baru tahu itu Bu. Oh, kamu sih. Iya, saya agak muda tuh Bu. Apa ya Bu? Ini saya udah nanganin 3 kasus ini untuk kasus ini. Wow. Jadi buat teman-teman di rumah hati-hati kalau main aplikasi tertentu, harus dipastikan bener nggak itu. Tapi jangan sampai lah akses konten kayak gitu. Saya sendiri kemarin sempat buka X Bu. Nah di situ saya lihat salah satu tweet gitu, katanya ada kasus anak umur 10 tahun sudah ngelakuin itu. Itu bahaya banget Bu. Itu gimana tuh Bu menurutnya Bu Enda itu? Ya bahaya, 10 tahun udah kenal kayak gitu, berarti
kenalnya dari mana. Nah, Benar. kalau semakin dini seorang anak itu kenal yang namanya pornografi, itu mungkin akan berpengaruh di saraf perkembangannya. Bisa jadi nanti kurang fokus, belajarnya juga nggak bisa maksimal, bahkan sampai kalau sudah ketergantungan benar-benar dia nggak mau ngapa-ngapain, maunya itu cuma itu, mau nonton itu terus sampai melakukan yang namanya oral, masturbasi gitu. Aduh, serem banget. Kayak gitu memang. Itu kalau kasus konten pornografi itu itu bagaikan narkoba. Dampaknya hampir sama. Kalau ditanya haho-haho gitu. Iya benar. Karena emang dari sisi kesehatannya sendiri itu juga sudah ada gitu kan Bu ya, yang menjelaskan saraf-saraf tertentu atau apa gitu buat orang nggak fokus segala macamnya juga. Tuh bahaya banget. Dari keluarganya itu bisa jadi juga kurang tahu juga kan, sekarang internet itu sudah menyebar luas gitu kan Bu. Tuh. Karena pendidikan pertama seorang anak itu berasal dari keluarganya. Jadi apapun itu yang pertama kali itu harus dikembalikan ke pola asuh orang tua. Seperti itu biasanya. Kalau anaknya itu nggak diasuh sama orang tuanya atau dirawat sama orang tuanya, tapi dirawat sama kakek neneknya, gimana tuh Bu? Beda. Karena anak itu lebih baik diasuh kedua orang tuanya. Tapi memang ada beberapa kondisi khusus yang memang mengharuskan seorang anak itu tinggal sama kakek nenek. Nah, misalkan orang tuanya pergi ke luar negeri, TKI, TKW kayak gitu. Karena pola pendidikan kakek nenek sama ayah sama ibu itu beda pasti. Meskipun satu darah, tapi hasilnya nanti akan beda. Oke. Tuh. Tapi bisa bisa diadakan kerjasama lah dengan pihak sekolah juga. Yang penting kakek nenek terbuka sama pihak sekolah. Misalnya, ini kalau di rumah itu gini loh Bu, anaknya itu sukanya bangun siang atau apa-apa. Yang penting itu nggak ada yang ditutupi. Tenang, guru BK itu asas kerahasiaannya tinggi. Oke. Terpercaya gitu ya Bu ya? Iya, terpercaya 100%, insya Allah. Jadi buat teman-teman juga jangan takut, karena BK itu nggak cuman buat menghukum anak-anak yang bermasalah ya. BK sahabat siswa. Iya, BK sahabat siswa teman-teman. BK itu sahabatnya siswa, sahabatnya guru, sahabatnya orang tua. Banyak, kita tuh jadi sahabat kok. Oke. Jadi emang keluarga itu dampaknya besar banget. Harus ngasih perhatian yang cukup juga untuk anak. Kalau misalnya enggak, pasti hasilnya juga bakal dampaknya ke anak itu nggak baik gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau misalnya ada anak gitu kurang kasih sayang dari orang tuanya itu gimana Bu? Biasanya kan dia itu mencari perhatian dari orang lain gitu, dari pihak lain. Itu gimana Bu? Kalau itu sih kita selalu arahkan ke kegiatan ekskul, menyibukkan diri. Atau kegiatan di luar sekolah yang memang positif. Karena kalau dia dibiarkan sendirian meratapi nasibnya kayak gitu, nanti dia jadi nggak produktif. Jadi fokusnya itu tetap di situ-situ aja gitu. Padahal dia punya potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Toh manusia punya beberapa kecerdasan yang banyak ya, 8 atau 10 kecerdasan itu. Emang kalau semisal Bu, aku tuh nggak disayangi loh sama ayah sama ibu gitu. Ayo, kamu cari yang lain. Kalau nanti kamu berprestasi, pasti orang tua atau keluarga kamu akan bangga. Oh, ternyata anak saya itu punya bakat nih di bidang cooking, masak. Gitu. Nggak harus bidang yang wah teknologi atau apa. Semua bidang itu baik untuk perkembangan anak, asalkan itu positif. Tapi di beberapa kasus ada juga orang tua itu yang nggak dukung anaknya tuh Bu. Kayak misalnya dia punya potensi di bidang A tapi nggak didukung, dia malah dipaksa diarahkan ke bidang B. Nah, menurut Bu Endah gimana caranya? Kita biasanya mengadakan pertemuan sih.
mengadakan pertemuan sama orang tua sama anak. Ibaratnya kita tuh BK itu adalah sebagai penengahnya. Bu, anaknya tuh pengen gini loh Bu. Nah, ibumu tuh pengen gini. Ayo kita diskusikan bareng-bareng. Dari situ, dari diskusi yang enggak sekali 2 kali ya, diskusinya panjang. Jadi kalau penonton di rumah jangan langsung 1 kali tok ke guru BK, kok aku nggak nyaman ya, langsung pergi gitu, enggak. Jadi kalau untuk proses konseling atau diskusi bersama keluarga kayak gitu, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. 1 kali 2 kali itu nggak cukup. Gitu. Jadi emang tugasnya BK itu juga untuk selain ngarahin, itu juga bantu ke pihak keluarganya sama dari pihak anaknya juga gitu. Iya. Kamu pernah nggak nggak didukung sama orang tua gitu? Pernah sih Bu. Di satu sisi gitu. Perasaan kamu gimana? Ya sedih. Sedih sih Bu. Cuman untungnya itu bukan satu hal yang menurut saya harus banget saya bisa atau harus banget saya mencapainya gitu. Jadi sekarang ya udah jalanin aja gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk anak-anak di luar kan mungkin ada cita-cita gitu kan, mereka pengen jadi apa tapi nggak bisa kesampaian karena nggak didukung orang tua. Itu sedih banget sih pasti. Ya sedih pasti, tapi ya kita harus cari solusi bareng-bareng. Misalnya contohnya si anak ini suka seni nih. Mungkin bagi orang tua seni itu nanti tidak menghasilkan uang. Nanti anakku mau makan apa nih kalau dia terjun di seni tok gitu. Nah dari situ kita tengahi, Ibu semisal anaknya ini sebut aja Fitria ya, Fitria ini suka seni nih, gimana kalau untuk menyalurkan bakatnya diikutkan ekskul di sekolah yang berkaitan dengan seni, supaya Fitria ini tahu dasar seninya seperti apa, dan mungkin nanti dapat prestasinya itu ya dari ekskul seni itu. Nanti prestasinya itu kan dapat sertifikatnya kan bisa digunakan untuk daftar di perguruan tinggi atau di sekolah lain misalkan, atau untuk menambah portofolio buat melamar kerja. Dari situ orang tua mikir, oh iya ya, toh untuk melamar kerja atau untuk kuliah kan memang membutuhkan sertifikatnya seperti itu, meskipun ada beberapa sertifikat yang mungkin nantinya nggak jurus sama kuliahnya atau nggak jurus sama dunia kerjanya kayak gitu. Terus ya dari situ, dari kasus itu sih bisa diambil jalan tengahnya. Oke. Balik lagi ke anak nakal. Biasanya mereka itu selain dengan berbagai macam faktor yang ada, mungkin cara mereka mengekspresikan juga gitu ya Bu ya. Itu ke berbagai macam hal, bisa jadi ke positif, tapi kalau misalnya dia nggak dapat pengarahan yang baik juga, dia bakal lari ke hal-hal yang negatif. Salah satunya ya tadi itu juga kan, jadinya pertemanannya itu toksik segala macam. Iya. Gitu. Banyak yang toksik emang. Sekarang banyak banget sih Bu anak-anak yang kayak gitu. Terus gimana tuh Bu caranya supaya mereka itu nggak toksik gitu? Toksik itu menurut Fitria toksik itu kayak apa? Ini Bu Enta tanya supaya nanti jalur lagi. Oh iya, karena toksik itu memang banyak ya Bu Iya. ya. Bisa berkata kasar gitu atau berperilaku kasar juga. Suka berantem, suka minum, terus pacarannya juga nggak bener itu. Itu toksik sih Bu. Atau maksa pendapatnya ke orang lain, tapi maksanya itu benar-benar maksa, cuman dia merasa yang paling benar. Nah itu juga menurut saya hubungan yang toksik sih. Iya. Bertemanlah dengan seseorang yang membuat kamu nyaman. Meskipun orang itu toksik, tapi kalau kamu nyaman, ya udah. Asalkan nanti ya Fitria atau teman-teman di rumah itu punya prinsip yang kuat. Kalau temanku begini, aku nggak boleh begitu. Kalau temanku positif, punya perilaku yang baik, aku bolehlah nyontoh kayak gitu. Pada dasarnya intinya pertemanan itu yang menjadi dasar harus punya prinsip yang kuat. Jangan sampai temannya ke sana lari ke sana, temannya ke sini lari ke sini kayak gitu. Janganlah. Jangan mudah ngikut orang lain. Iya, jangan mudah goyah. Oke, jadi
berteman sama orang yang toksik itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, Bu? Iya, asalkan kita punya prinsip yang kuat. Oke. Paling yo cuma kita berekspresi gimana gitu sama teman yang toksik. Kamu punya teman toksik? Punya. Dan sampai sekarang juga masih temenan sih. Kebetulan. Tuh kan, tetap berteman. Iya, bener-bener. Asalkan harus punya prinsip yang kuat. Tuh. Tapi di sisi toksiknya dia, mungkin ya cara ngomongnya tuh kasar atau pola pikirnya tuh mungkin juga apa ya, bisa dibilang serem. Tapi dia tuh juga punya caranya sendiri untuk nge-treat teman-temannya. Dia juga ngelindungin teman-temannya gitu, meskipun mungkin kadang caranya juga toksik gitu, kasar. Tapi bagus sih. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh ada something loh. Iya benar. Pernah nggak kamu ngobrol secara deep talk gitu? Pernah. Dulu itu sering banget saya curhat ke dia dan dia juga curhat ke saya. Salah satu hal yang buat saya itu masih bertahan sama dia karena dia itu nemenin saya, Bu, di saat titik terendah saya dan saya cerita tentang masalah saya, yang ternyata dia juga punya masalah yang sama gitu. Iya. Jadi kita sama-sama berjuang bareng gitu. Jadinya nggak toksik dong? Iya. Tapi kadang gara-gara dia punya masalah dan saya punya masalah, jadinya sama-sama sensitif. Jadi sering berantemnya tuh gara-gara hal itu tuh. Iya sih. Kan gini, kalau berteman itu kita nggak harus melulu suka dengan sikap baiknya ya, tapi memang harus sikap buruknya itu ya wes gimana lagi, itu teman kita, asalkan dia buat kita nyaman, terus kita pun gara-gara dia kita punya prinsip yang kuat, kenapa enggak? Benar. Tuh, jadinya harus punya prinsip yang kuat supaya nggak gampang ikut pergaulan bebas. Bener. Atau perilaku yang menyimpang lainnya gitu. Kalau semisal ada anak yang udah terjun gitu di pertemanan yang bebas gitu, gimana caranya dia narik diri? Karena kadang ada aja anak yang udah terjun terus dia sadar, aku nggak boleh kayak gini nih. Tapi cara ngelepasnya itu gimana? Yang pertama harus niat yang kuat. Karena kalau udah terjun di satu komunitas atau satu circle gitu, itu kalau apa ya, yang misalkan teman-temannya itu suka minum-minuman, itu nanti pasti akan datang, ayo minum yuk sama aku. Itu pasti, itu godaannya itu pasti ada itu. Yang pertama harus punya keyakinan yang kuat. Terus yang kedua, bicarakan niatmu ini sama orang dewasa di sekitar. Oke. Nggak cuma gurumu, bisa juga sama orang tuamu. Kamu harus berani jujur. Ayah, bunda, aku tuh masuk ke circle ini karena aku tuh capek bla 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 bla. Nah, dari situ tuh mungkin kalau ngobrol sama orang tua pasti dimarahin lah ya awal-awalnya, tapi orang tua pasti akan memberikan solusi yang baik lah, solusi yang melindungi anak ini di rumah atau di luar sekolah. Boleh juga cerita sama guru, nggak cuma guru PK, guru kepercayaan yang lain tuh bisa cerita di situ. Untuk apa? Untuk melindungi dia itu di lingkungan sekolah, supaya teman-teman circle-nya ini nggak menggoda untuk ayo ke aku lagi kayak gitu. Balik lagi dengan masalah keluarga. Keluarga itu menurut saya banyak banget sih permasalahannya. Atau bisa dibilang anak jadi nakal itu kebanyakan karena keluarganya. Itu kan. Kalau misalnya ada orang tua yang kurang perhatian ke anak sehingga anak ini itu jadi jauh dari orang tua. Tadi kan Bu Endah bilang bisa bicarakan ke orang dewasa terdekat. Terus bisa bicara ke guru atau orang tua. Nah, kalau semisal orang tuanya ini jauh sama anaknya yang membuat anak itu jarang cerita atau nggak percaya sama orang tuanya, itu gimana? Kan anggota keluarga itu kan nggak cuma ayah sama ibu, ada kakak, ada adik, ada tante, om, itu termasuk orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa itu orang yang sudah di atas 18 tahun. Oke. Itu dengan pemikiran yang sudah matang. Nah, kayak gitu. Yang penting terbuka aja, terbuka dulu. Yang pertama itu harus niat, yang kedua itu terbuka. Mengakui semua kesalahan, mengakui tujuan hidup ke depannya itu kayak apa. Nah, dari situ kalau misalkan dia belum punya tujuan hidup, nanti pasti dari obrolan itu dituntun. Ada tuntunan tersendiri dari orang dewasa gitu. Coba aja dulu. Oke.
bisa tuh ya teman-teman kalau misalnya tertutup sama orang tuanya tuh bisa cerita mungkin kalau sama orang tuanya masih belum terlalu percaya bisa ke saudaranya dulu mungkin kakak atau adik gitu karena sepengalaman saya kalau saya sendiri itu sukanya cerita ke kakak dulu karena kalau kakak itu biasanya lebih paham karena lebih apa ya beda umurnya juga nggak terlalu jauh gitu dan biasanya nggak ngejudge biasanya kayak gitu. Apalagi kalau kakaknya tuh perempuan, adiknya perempuan, biasanya kayak gitu. Ya itu kakak saya sih kebetulan. Untungnya gitu. Biasanya ya. kalau kakak perempuan itu lebih gitu. Lebih ngerti jadinya. Karena kata ilmu psikologi ya, perempuan itu berpikir pakai perasaan. Kalau laki-laki tuh pakai logika. Benar. Jadinya empatinya itu lebih enak di perempuan. Kayak gitu nggak? Anak pertama. Iya sih, anak pertama itu malah justru apa ya, logikanya yang banyak main. Ya bukan berarti nggak melibatkan perasaan, tapi perasaan iya. Tuh. Tapi saya pernah ketemu sama anak ini cowok gitu, tapi dia lebih ke perasaan yang main. Dan karena satu dan banyak hal lain gitu, saya malah mainnya lebih ke logika. Kebalik ya? Iya, kebalik jadinya. Itu kembali lagi sih dari pola pendidikan orang tua gimana. Iya benar. Biasanya kalau sejak kecil dia diasah dengan berbagai hal apa ya yang melibatkan logika atau perasaan, itu nanti gedenya berpengaruh banget. Karena orang ya gimana pun juga ya pusat kehidupan seorang anak itu ya dari keluarga. Jadi emang harus benar-benar dibenahi dulu keluarganya gitu ya Bu ya. Jangan asal nikah juga gitu kan Bu, kalau misalnya belum cukup umur atau belum siap secara mental juga, pikiran dan lain sebagainya. Iya, plus kalau belum selesai dengan apa yang menjadi masa mudamu jangan menikah. Itu tren loh, itu di TikTok gitu. Yang apa tuh Bu? Hah? Yang itu loh yang kasus kan akhir-akhir ini kasus KDRT kan. Benar. KDRT terus selingkuh gitu, apalah itu, terus anaknya diapain itu. Oh ya, tahu. Saya baca di kolom komentarnya, wah ada satu kalimat yang kalau kamu belum selesai dengan masa mudamu jangan nikah dulu. Iya benar. Nanti anak orang itu sengsara. Sangat dihujat gitu ya Bu ya. Tapi emang kaget sih saya juga pas waktu tahu beritanya. Iya sih. Oke. Sudah ngomongin tentang penyebab anak nakal. Nah, sekarang dampaknya ke masyarakat itu apa, Bu? Banyak. Tahu nggak dampaknya apa? Ya bisa menurunkan kualitas. Ya. Yang pertama pasti menurunkan kualitas SDM. Benar. Terus tingkat kriminalitas juga meningkat. Tingkat pernikahan dini juga meningkat. Terus apa lagi ya? Tingkat kenyamanan dan keamanan di masyarakat juga menurun. Jadi masyarakat semakin takut. Terus orang tua juga akan semakin saking strengthnya, wah dampaknya banyak pokoknya Fit. Gitu. Ya dengan kasus-kasus yang tadi juga ya yang Bu Endah bicarain gitu. Kalau selain itu ada nggak Bu dampak nyata yang Bu Endah rasain gitu dari kenakalan anak-anak remaja ini? Yaitu tingkat keamanan dan kenyamanan di kehidupan sehari-hari itu jadi kayak menurun, kayak cemas gitu loh. Kenakalan remaja itu, contoh simpelnya gini, ada anak nih naik motor kencang banget, gitu. Itu rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak takut diserempet gitu loh. Terus konten pornografi itu juga, itu kan juga jadi salah satu kenakalan remaja saat ini ya. Takutnya nanti ketika keluar sendirian tanpa suami misalkan atau tanpa teman, tiba-tiba dibegal apa fisik yang vital kayak gitu kan juga ngerasa nggak nyaman. Benar. Jadi dampaknya kayak gitu. Kalau ke teman sebaya, Bu Enda pernah itu nggak dapat kasus gitu dari anak-anak gitu, murid-muridnya Bu Endah tentang kenakalan remaja yang dampaknya tuh ke dia gitu? Ya ada. Apa itu? Konsumsi double L.
Oke. Serem ya. Oke. Seram sekali. Ya ada sih kayak konsumsi miras, terus rokok juga. Kalau rokok itu kalau udah bener-bener perokok berat itu kan batuk terus nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Kan yang merugikan dirinya sendiri. Iya benar. Terus kalau miras juga. Miras itu pernah jemput dia ke kosan. Ternyata botol miras banyak. Dia baru minum kayak gitu. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang udah tobat sih. Untung. Puji Tuhan. Tuh. Alhamdulillah. Ya. Kan tapi nggak apa-apa Bu. Iya, itu apa-apa. memang biasanya dipakai sama orang Kristen memang. Ya, tapi ya. kan Tuhan, puji Tuhan saya kan Allah. Ya, jadi kan ya sebenarnya boleh. nggak salah. Ya. Beda kaget. Iya. Boleh. Oke. Aduh saya sampai mau tanya apa tadi lupa Bu. Bu Enda bagaimana Bu? Sudah siap. Apa lagi? Oke. Saya mau tanya lagi Bu. Kalau semisal didikan dari orang tuanya itu udah benar, tapi ternyata dia pergaulannya yang nggak benar, itu kan bisa nambah beban dari pengasuh atau orang tuanya. Gimana sih Bu caranya supaya anak itu ngerti gitu kalau dia salah dan mau ngobrol sama orang tuanya juga, biar orang tuanya itu juga bisa ngarahin dia gitu. Caranya adalah ya balik lagi Fit, gitu tuh tergantung pola asuh orang tuanya. Karena kalau orang tua terbuka dengan segala pertanyaan dari anak itu jadinya nggak penasaran, nggak nyari tahu di luar kayak apa kayak gitu. Atau mungkin kalau misal orang tuanya tidak se-open itu, tidak seterbuka itu, dari pihak guru BK lah yang memberikan layanan informasi. Kayak semisal ya mungkin beberapa orang tua di rumah itu agak tabu nih dengan gimana sih aku lahir ke dunia ini, caranya mama papa gimana sih kayak gitu. Nah orang tua nih agak risih, agak gimana gitu ya menjelasinnya. Nah itu bisa kok kerjasama sama BK. BK itu hadir untuk menjawab ketabuan dari siswa-siswanya. Jadi di kelas itu pasti akan dijelaskan, kamu tuh lahir dari sperma yang bertemu dengan sel telur, gini. Dari situ anak itu pasti ngerti, oh gitu ya. Selain dijelaskan kayak gitu, biasanya kita juga menjelaskannya nanti kalau dampaknya kamu melakukan seks bebas misalnya, itu tuh kayak gini. Tahu nggak sih, gampangannya ya, tahu nggak sih film 2 Garis Biru? Nah itu loh dampaknya kalau misal kamu itu hamil di usia muda dan hamil di luar nikah. Oke. Tuh. Terus bisa dampak ke anaknya juga ya Bu ya jadinya. Jadinya anak-anak itu pasti oh gitu ya. Ternyata serem juga ya. Nanti kalau aku jadi Dara gimana? Benar. Nanti kalau aku jadi siapa cowoknya tuh? Bima gimana? Kalau nanti siapa anaknya yang kecil? Lupa itu. Kalau aku tiba-tiba bangun tidur ada bayi itu gimana? Gitu. Benar. Tapi untungnya kalau di film 2 Garis Biru itu kan si Bima 2 Hati Biru. 2 Hati Biru. Nah itu untungnya Bima itu nggak lepas tanggung jawab. Nah ya. Nah tapi kebanyakan kasus itu lepas tanggung jawab. Iya benar. Nah jadinya Bima yang tanggung jawab gitu aja itu banyak konflik, apalagi yang tipe cowok yang nggak tanggung jawab, ya apa itu hidupnya? Benar. Jadi ceweknya itu bakal sengsara sendiri gitu kan. Jadi betul. Perlu diingat juga dampaknya itu gimana. Jangan cuma cari kesenangan aja gitu ya Bu ya. Iya betul. Jadi terbukalah, diskusilah, banyak diskusi sama guru BK. Kalau semisal guru BK kamu juga bukan tipe orang yang terbuka, coba cari guru yang lain. Atau cari orang dewasa lain. Oke. Atau cari-cari di media sosial misalkan. Boleh. Ada juga Bu ya itu layanan yang apa? Ada. Psikologi. Banyak sekarang. Psikologi online itu sekarang sudah banyak. Boleh, silakan. Bisa juga di situ. Ya. Fitra pernah nyoba?
Belum sih. Coba nanti nyoba lah. Boleh. Tapi itu bayarnya online ya Bu ya, kalau nggak salah. Ya, online. Mahal nggak ya Bu? Insya Allah nggak mahal sih, sekitar 50 juga sudah dapat 50, 100 lah. Oke. Bisa banget itu buat teman-teman juga. Halo Abstarian, sebelum lanjut aku punya info penting nih buat kalian. Nah, buat kalian yang suka ikut lomba atau tertarik ikut lomba, kalian bisa kunjungi website Gigi Prize ya. Di sana ada berbagai macam lomba yang bisa kalian ikuti. Yang pasti ada banyak banget hadiah yang bisa kalian dapetin juga. Nah, untuk info selengkapnya kalian bisa cek di sosial media official Gigi Prize ya. Lanjut. Yaudah. Lanjut. Oke. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Bu lembaga yang menaungi anak-anak gitu? Ada lembaga yang khusus untuk anak-anak nakal, itu ada Dinsos. Dinsos yang biasanya menaungi itu. Oke. Itu gimana cara kerjanya? Ya mereka sama sih, kayak kalau Dinsos Panti Rehabilitasi Anak Nakal dulunya sih di Surabaya, nggak tahu ya sekarang sudah berubah nama atau masih sama namanya. Itu mekanismenya adalah mereka dijaring dari jalanan-jalanan atau dari laporan warga, kemudian mereka dibawa ke panti itu untuk direhabilitasi, untuk dikasih pengembangan skill, kayak gitu, pendidikan gitu. Kalau di Korea atau di mana gitu, saya juga pernah tahu itu ada kan di Korea itu juga ada. Taunya dari film dan drama Korea. Ternyata di Indonesia ada. Saya juga baru tahu itu Bu. Iya. Kalau di Korea itu saya taunya dari komik, karena saya sering baca komik tuh. Kebetulan tentang Korea, karena komik yang suka saya baca itu tentang aksi. Jadi emang anak-anaknya itu geng-gengan segala macem, berantem gitulah. Kalau di Indonesia ada sih. Tapi nggak tahu sekarang sudah berubah nama atau gimana, karena anak nakal sendiri kan konotasinya negatif. Atau dulu itu ada yang namanya lapas anak sekarang itu diganti namanya lembaga pembinaan anak. Oke. Nah kalau yang panti ini saya Bu Enda nggak tahu ya udah ganti nama atau belum, mungkin bisa dicek lah di Google, di internet. Benar. Terus katanya itu sejak tahun berapa gitu Indonesia sudah mulai menerapkan apa itu namanya, penjara anak. Itu beneran atau enggak Bu? Soalnya saya juga beneran. Kalau di Jawa Timur itu ada di Blitar. Ada namanya lapas 2A Blitar. Itu Bu Enda pernah penelitian ke sana juga tahun 2015-an itu. Itu namanya masih lapas anak 2A Blitar. Kalau sekarang itu namanya sudah ganti lembaga pembinaan anak. Oke. Karena mungkin dengan konotasi yang positif, misalkan kalimat yang positif itu bisa membawa perubahan dari anak-anak ini yang dari lembah hitam menjadi anak yang lebih baik, anak yang belajar dari kesalahannya kayak gitu. Karena kalau selama manusia itu hidup di dunia kan pasti punya kesempatan yang sama untuk berubah ke yang lebih baik. Oke. Kalau di sana sendiri itu apakah anaknya itu emang di penjara kayak yang dibayangkan orang-orang kan di hidup di balik jeruji besi gitu kan Bu? Apakah seperti itu juga atau bagaimana? Iya, mereka ya hidup di kayak penjara gitu. Bahkan temboknya itu tinggi loh, sama kayak penjara orang dewasa. Ada besi itu loh. Pagar kawat berduri. Oke. Nah, sama sebenarnya. Cuma di dalamnya itu, baik itu penjara anak maupun penjara dewasa, itu ada sekolahnya juga. Tapi sekolahnya bukan sekolah formal ya, sekolahnya itu sekolah kejar paket A, B, dan C. Dan di sana pun juga diajari tentang keterampilan hidup, kayak bikin kerajinan apa gitu. Nah itu, terus ya prosesnya tuh untuk kembali ke masyarakat, mereka memang benar-benar mempersiapkannya, punya kurikulum sendiri gitu. Oke. Terus kalau bentar saya lupa. santai.
Apa tadi? Ya. Coba nanti kalau ke Blitar ya jalan-jalan gitu. Tempatnya itu deket sama terminal. Apa stasiun? Terminal, deket banget sama terminal. Tinggal main aja pakai becak atau pakai apa? Gojek. Nah, iya itu. Becak itu sekarang udah sangat Oh iya. sudah sangat Bentor, bencak motor itu masih ada itu di Iya. Blitar. Tapi sebenarnya ngomongin becak itu masih ada juga loh, Bu, cuman emang jarang banget gitu. Tahun berapa ya itu saya masih pernah naik gitu. Boleh lah. Kapan-kapan podcast di sana, Fit. Boleh ya? Boleh ya? Kalau mau, tapi kita ke Blitar. Nanti uangnya minta sama Kalau kita ngobrol ya sama anak-anak, kayak Benar. anak-anak di sana itu menarik loh. Banyak pelajaran hidup yang kita bisa Ambil. Beneran. Bahkan apa ya? Benda tuh punya cita-cita, punya pikiran itu ngebawa anak-anak ini ke siswa-siswa Bu Enda itu untuk ke sana biar mereka mendengarkan cerita. Supaya supaya siswa-siswa Bu Enda itu ternyata tuh kalau aku melakukan hal negatif di masyarakat, aku tuh kayak gini loh efeknya kayak gitu. Oke. Jadi itu bisa jadi motivasi mereka gitu ya, Iya. atau bisa Jadi, menginspirasi mereka iya, juga. kan ada namanya pembelajaran dari metode belajar dari orang lain Bener, yang sudah pernah merasakan hal itu. Pengen deh cita-citanya itu simple. Cuma ya gitu, belum ada waktu juga, ya belum ada izin juga. Bener. Tapi menarik sih, menarik. Patut untuk dicoba juga itu. Ya semoga nanti ada yang lihat podcast ini terus, oh iya dah Bu Enda saya sponsorin ya. boleh. Buat teman-teman kalau mau dukung Bu Enda bisa ya. Boleh. Nanti kontak Bu Enda aja guys. Iya, Tuh. udah lama sih pikiran kayak gitu tuh. Sejak kapan itu, Bu? Sejak Bu Enda masuk ke SMK ini. Jadi Oke. pengen bawa mereka ke tempat yang orang-orang yang memang sudah, misalkan orang peminum ya, dia udah jadi peminum berat bahkan sampai dia didiagnosis kanker paru-paru. Nah, supaya anak-anak yang remaja ini tahu dampaknya. Bener. Tapi di Indonesia sendiri mungkin masih banyak yang nggak percaya gitu kalau misalnya di Indonesia itu sudah menerapkan peraturan ini gitu kan, apa namanya itu, menghukum anak-anak di bawah umur. Karena kan memang ada juga anak yang berpikiran kalau misalnya mereka buat salah ya udah gitu, soalnya masih di bawah anak, masih di bawah umur gitu kan, nggak bakal kena apa namanya hukuman, nggak bakal dipenjara dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada gitu kan, Bu. Itu sejak kapan sih, Bu, diberlakukan? Sudah lama itu, udah ada undang-undangnya tersendiri. Oke. Bahkan undang-undang untuk hukum, namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak sama Dewasa itu beda. Oke. Jadi nanti silakan yang menonton ini dipelajari lah perbedaannya itu apa, pasti ada bedanya. Dan ya perlakuannya pun juga beda. Dan itu juga bisa menjadi salah satu bantuan gitu ya untuk Iya. mendidik anak-anaknya juga. Iya. Jadi bisa lebih disiplinkan anak-anaknya juga gitu dengan undang-undang yang sudah ada gitu. Iya. Next podcast sama Pak Polisi aja. Waduh. Sama itu loh polisi PPA. Menarik tuh, Bu. Iya. Kan Kita itu bisa- juga sekarang itu kan program PPA masuk ke sekolah-sekolah itu udah mulai jalan. Oke. Boleh. Itu menarik untuk dicoba nih. Semoga aja bisa ya, Bu ya. Kan kalau penjelasan dari Bu Indah kan cuma atasnya toh. Nah, iyo sebenarnya pembahasan hukum anak di Indonesia itu menarik banget tuh, dan itu panjang banget kalau dibahas. Oke. Gitu. Boleh deh ya.
Coba nanti saya bicarain dulu sama teman-teman juga kalau misalnya mereka mau, boleh nih. Mau. Ya, sama nanti saya bicarain sama atasan saya. Soalnya Iya. atasan saya tuh termasuk orang yang punya relasi yang banyak gitu, luas. Bisa lah. Banyak, bisa lah. Bisa. Bisa lah. Siapa tahu ini nanti meledak ini podcastnya, yang view itu bisa jutaan, trending topik nomor 1. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Enda sudah mau sharing-sharing sama saya dan Iya. juga teman-teman. Sampai jumpa di next konten. Semoga konten ini juga bermanfaat buat Amin. kalian. Tumbuh kembang bersama Gigi Price Education. Saya Fitria Dan saya Bu Enda. dan ini namanya Gize. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.